Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah reformasi hukum Islam. Era reformasi ditandai dengan berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Turunnya Presiden Soeharto sekaligus membuka era baru di Indonesia. Sebagai populasi masyarakat Muslim Indonesia terbanyak, menuntut peran seorang Muslim dalam ranah hukum, ekonomi, dan politik. Ini terbukti dengan munculnya 48 partai politik, yang sebelumnya pada masa Soeharto hanya ada 3 partai politik, 19 diantaranya adalah partai Islam. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pada masa reformasi, hukum Islam menempatkan posisinya secara perlahan namun pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin luas dan upaya konkret dalam merealisasikan hukum Islam untuk dijadikan sebagai undang-undang, akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan hukum, bahkan pembentukan hukum yang bersumber dan berlandaskan hukum Islam yang kemudian dapat dijadikan sebagai norma hukum positif dalam hukum nasional. Yang kedua adalah hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang pada masa reformasi. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam, yang dimana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dan penyelenggaraan syariat Islam di dalamnya. Kemudian, selain undang-undang yang telah disebutkan, muncul juga peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Fenomena perda yang bernuansa syariat Islam ini akibat perubahan dari sistem politik kenegaraan dan sistem pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokrasi, dan sistem politik dan sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan ini berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah konsep reformasi hukum Islam. Konsep reformasi hukum Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki atau menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Kata islah berasal dari kata aslaha yuslihu islah, yang berarti lawan dari kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran
Istilah-istilah ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang sesuatu berbuat kerusakan atau sesuatu perbuatan yang buruk. Dalam Al-Quran, istilah-istilah dikaitkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220, yang artinya yaitu tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka dengan patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang berbuat keburukan dari yang mengadakan kebaikan. Dan jikalau Allah mendatangkan kesulitan kepadamu, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Konsep reformasi hukum Islam menurut Huzaman bukan bermakna merubah ajaran Islam, tetapi lebih kepada kembali kepada gerakan Islam, kembali kepada pesan-pesan aslinya dalam konteks teologis, lebih menekankan kepada aspek teologis dalam kesatuan. Hal ini pun diamini oleh Abdul Manan yang menyebutkan bahwa konsep reformasi hukum Islam secara istilah disamakan dengan arti rekonstruksi, reaktualisasi, tarjih, tajdid, dan islah. Kemudian, masalah-masalah yang dapat diperbarui adalah masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manhaj ilaih, yaitu tentang syariat, akidah, dan akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minanas. Yang kedua adalah fikrah, pemikiran, dan syakiyah yang terus maju. Iman dan Islam yang telah usang akan kembali baru sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam harus menjauhi hal-hal yang qot'i, karena objek pembaruan hukum Islam hanya boleh kepada hal-hal yang doni saja. Harus menjauhkan dari sifat jumud terhadap suatu sekolah yang mempertahankan fatwa-fatwa terdahulu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian, teknik-teknik pembaruan hukum Islam menurut Abdullah Naim sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi, yaitu yang pertama adalah taksis al-qadha, yaitu hak-hak penguasa untuk memutuskan atau menguatkan putusan pengadilan. Yang kedua adalah takhayyur, yaitu penyeleksi pendapat lintas mazhab. Yang ketiga, interpretasi ulang. Yang keempat, sias al-syariah, yaitu kebijaksanaan penguasa untuk menetapkan aturan-aturan administrasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima adalah tajdid, pembaruan melalui berbagai putusan pengadilan. Selanjutnya yang keempat yaitu positifikasi hukum Islam di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks Indonesia, munculnya pembaruan hukum Islam sepertinya lebih didominasi oleh aliran anti pembaruan. Pembaruan yang dimaksud di sini adalah pembaruan substansial, meliputi esensi dalam materinya. Para masyarakat lebih bergantung kepada teks fikih klasik yang sangat kuat, kemudian ruang syarah interpretasi yang sempitnya syarah interpretasi ketimbang syarah normatif, dan minimnya sosio-religius respon terhadap kasus-kasus hukum. Ini menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam. Munculnya gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir hukum Islam di Indonesia seperti Hasbi Asidki, Hazairin,
kemudian Muhammad As-Sajali, tidak banyak respon dari masyarakat secara umum. Ide-ide atau gagasan-gagasan mereka seakan-akan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning. Baru saja diperkenalkan urgensi pluralisme pembaruan hukum Islam dalam pemikiran hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991. Jadi gagasan-gagasan mereka yang telah terpendam akhirnya mendapatkan angin segar dengan banyaknya respon positif dari masyarakat. Kemudian yang kelima adalah positifikasi hukum Islam. Positifikasi adalah proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum atau upaya memasukkan unsur-unsur hukum agar menjadi undang-undang negara. Dengan demikian, positifikasi hukum Islam adalah upaya pembelakuan hukum Islam agar menjadi hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini. Positifikasi ini sudah lama diberlakukan sejak Indonesia merdeka. Meskipun pada waktu itu mendapatkan hasil yang kurang diinginkan. Sekurang-kurangnya rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh BPUPKI ketika itu meliputi sila ketuhanan menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menjadi titik tolak positifikasi tersebut. Begitu pula dengan Piagam Jakarta yang menjadi semangat spirit Islam dalam bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa positifikasi hukum Islam sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.